kita juga menghimpun data Bu sebagai wartawan, tapi saya pikir Ibu juga orang yang awam dengan informasi karena Ibu jauh-jauh hari datang ke sini, kemudian juga duduk di sini sebagai protes. Berdasarkan data yang dihimpun, Prabowo Gibran memperoleh 96.303.601 suara, Anies Baswedan Muhaimin meraih 40.971.726 suara, dan Ganjar Mahfud 27.041.508 suara. Ini tinggal ditetapkan saja Bu. Gini, Dek ya, kalau kita bicara dari nurani ya, kita tahu mau dibuatnya 100 juta, 200 juta itu bisa. Karena apa? Dari awal sebelum pemilihan ini sudah tidak benar, tidak jujur. Ya, itu sebenarnya yang kita nggak suka. Dari awal kan kita tahu udah nggak jujur. Udah memang udah di setel bahwa memang kemenangan itu harus seperti itu supaya satu putaran. Ya, kami masyarakat nggak mau tahu dia mau berapa. Yang kita mau KPU itu punya hati nurani untuk menyampaikan itu dengan kejujuran. Berani nggak dia? Ya, jujur gitu loh. Kalau dia jujur, bukan seperti ini hasilnya. Ya, karena kita juga tahu, kita juga lihat kalau memang dibilangnya ini real count, yang main IT mereka, yang ngatur mereka, yang nyetel kepala desa untuk ditakut-takuti. Awas kalau memang enggak ini ya. Saya punya loh datanya, karena saya punya kawan-kawan yang kepala desa. Dia enggak ke bawah, dia kepala desa. Kalau kau enggak bisa menangkan di sini, danai 1M itu di ini. Dia ancam-ancam. ASN, saya termasuk yang mengadukan ASN di Sumatera, di Medan, yang udah diapain guru, lapor ke Bawaslu. Tapi Bawaslu cuma bilang begini, akan kita protes, kami terima. Apa itu gitu? Tapi kalau memang misalnya, oke, ini pesta demokrasi. Kalau Jokowi dan kroninya jujur, ya, untuk 02 jujur, kita nggak masalah kalau menang. Siapapun yang menang, kalau dengan kejujuran, kita nggak masalah. Bu, sebentar ya. Ukuran kejujuran menurut Ibu apa sih? Ukuran kejujuran yang pertama, dari awal pemilihan udah jelas dia nggak jujur dengan bisa menaikkan Gibran yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan, ya, yang usianya nggak tapi dirubah. Itu jujur nggak? Menurut adik ya. Kemudian di Medan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu pembagian sembako sekarang ini di bansos itu dilakukan dipercepatkan, tapi dengan ada gambar Prabowo Gibran. Cocok nggak itu? Alasannya itu APBN, tapi bansos. Tapi kenapa dilakukan percepatan menjelang di Januari? Kenapa tidak dan pakai warna biru? Dan Jokowi juga bagi-bagi. Cocok nggak? Terus presiden, kalau dia memang sebenarnya presiden yang baik, ketika dia mau menaikkan keluarganya, ya dia nggak bisa dong mempromosikan anak dia. Kenapa? Dia seorang pimpinan negara. Kalau dia pribadi silahkan gitu loh. Kalau mau pribadi cutilah. Terus kenapa mereka nggak cuti waktu kemarin itu, sehingga bisa menekan orang-orang pemerintah. Dek, sekarang ginilah, kamu wartawan ya. Saya tahu, kamu harus bicara sesuai yang ini. Saya bukan orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin dengan yang kayak gitu. Udah tahu gitu. Sekarang gini, masyarakat ini udah tahu sama tahu. Semua udah tahu, nggak usah lagi. Ibu begini-begini, saya bukan orang kampung-kampung. Maaf aja. Jadi istilahnya udah ngerti lah saya gitu. Udah tahu saya apa yang gini. Sekarang ini kita harusnya Jokowi itu turun. Ya, Jokowi itu harus lengser, itu aja. Baru ini selesai. Kroni-kroninya itu bukalah mata hatinya. Biarlah Allah yang ini menunjukkan celakanya mereka dengan kebohongan mereka. Ibu tahu posisi saya sebagai wartawan, maka Ibu juga tahu juga bahwa saya harus menyampaikan pertanyaan yang mana ini mewakili opini, pandangan, dan keyakinan dari pihak yang berseberangan dengan Ibu. Silakan. Mereka mengatakan, Bu, termasuk tadi orasi di sebelah, Ibu juga lihat kan, mereka mengatakan bahwa apa yang Ibu lakukan di sini adalah sebagai bentuk kekecewaan dan nggak legowo aja, karena calon yang Ibu dukung nggak menang. Oh, salah seperti itu. Saya kemari bukan atas nama Anies atau atas nama Ganjar, tapi kita merasa sebagai rakyat demokrasi kita sudah diperkosa. Ya, demokrasi kita sudah dihancurkan. Kita tidak lagi punya demokrasi yang real. Saya kan udah bilang dari tadi, kalau Prabowo menang dengan yang sejujurnya, saya nggak berapa peduli siapapun yang jadi presiden, asal yang presiden itu baik, bisa memberi kemakmuran buat rakyat, bisa adil, dan tidak dinasti seperti ini gitu loh. Ini dipaksakan gitu, dan aneh menurut saya gitu. Ada yang seperti ini, kita kan mengikuti terus perkembangannya. Bu, ini kan setelah nanti ditetapkan, kalaupun memang malam hari ini akan ada 3 hari waktu nanti untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ataupun sengketa pemilu lah. Ibu merasa bahwa Mahkamah Konstitusi masih menjadi tempat yang bersih, ladang yang datar, maksudnya lapangan yang datar, tempat yang bisa dipercaya oleh publik untuk menyelesaikan persoalan ini. Gini ya, memang kita udah tahu lah kondisinya. Tapi artinya begini, sebagai masyarakat yang baik ya, atau mungkin kan itu yang bisa mengajukan nanti kan orang paslon yang kalah kan mereka tim pemenangan. Biarkan mereka melakukan kerjanya secara konstitusional ya. Kita percayakan, silahkan lakukan. Nah, rakyat juga mungkin punya hal yang mereka lakukan ya. Kalau apa yang mereka lakukan jangan tanya saya, karena saya bukan pemimpin dari seluruh gerakan ini ya. Tapi kita lihat aja nanti kawan-kawan maunya gimana. Kita akan membersamai kita. Saya menanya Ibu karena Ibu adalah warga negara yang punya hak untuk bersuara. Betul. Karena Ibu punya hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang merdeka berpendapat dan bersuara. Dan apa yang Ibu sampaikan saya hargai dan kami hormati. Terima kasih ya Bu atas komitmen. Tapi satu hal saya harus sampaikan, Bu. Saya khawatir kalau keluarga di kampung di Medan atau kemudian keluarga yang ada mungkin di sekitar Jakarta nggak khawatir keadaan Ibu malam-malam sampai di sini? Oh, enggak lah.
biasalah. Kalau kita itu memang mau mati ya mati, dimanapun bisa. Nggak ada. Kalau itu nggak deh. Apa yang saya takutkan? Saya nggak pernah takut kecuali pada Allah. Itu aja. Pertanyaan itu sebagai bentuk perhatian kami. Oke, sip. Thank you. Saya justru senang kayak gini. Iya, oke. Bu, terima kasih ya. Tapi hati-hati ya Bu ya. Iya. Semoga nanti semuanya berjalan aman dan tertib Bu. Amin, makasih. Ya, Bu. Karena kami tidak sekali berada dalam pesta demokrasi 5 tahun dan mengawalnya 2019 silam. Saya penikmat kok. Kami ada di ini Bu. Kami ada di Bawaslu. Kejar juga kan? Itu betul. Dan ya di sana ya, ada juga gesekan. Semoga di sini tidak. Semoga di sini tidak. Itu harapan kita bersama dan tertib. Terima kasih ya Bu ya. Nanti ya betul Pak. Saya orang Medan, tepatnya di Sidamanik Pak. Oke. Terima kasih Pak.